warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, 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 dan semangat. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Semoga di hari yang cerah ini kita selalu mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Mengawali pembelajaran kita di hari ini, Bapak mengajak anak-anak sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Karena khairun nasi yanfa'uhu linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, bukan orang yang memanfaatkan kehidupan orang lain. Demikian motivasi diri yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Baiklah anak-anak sekalian, kompetensi pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini adalah mengevaluasi peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini adalah anak-anak sekalian mampu memahami bagaimana peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dan yang paling penting adalah kita mampu menerapkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah anak-anak sekalian, peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran, dari judul yang Bapak berikan, mungkin terbayang dalam benak kita bagaimana peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, dan bagaimana Indonesia memposisikan negaranya dalam menghadapi konflik yang terjadi antar negara ataupun konflik yang terjadi di suatu negara. Tragedi kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar mungkin salah satu contohnya. Sengketa berkepanjangan antara Israel dan Palestina, atau mungkin yang sedang terjadi pada saat ini yaitu konflik antar Tiongkok dan India. Bagaimana peran Indonesia dalam menyikapi sengketa internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia. Baik anak-anak sekalian, untuk menambah wawasan pemahaman kita terhadap peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka Bapak akan tayangkan sebuah video pembelajaran yang menggambarkan sejauh mana peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Selamat menyaksikan. Misi perdamaian bagi dunia dibawa pemerintah Indonesia dalam sidang umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat. Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan di depan utusan dari anggota PBB bahwa Indonesia selalu berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian. Di kawasan Asia Tenggara, sikap kemanusiaan Indonesia terhadap warga Rohingya di Myanmar telah diakui sejumlah negara. Diplomasi untuk mencapai perdamaian di Myanmar
mendapat perhatian serius dari pemerintah. Negara yang bersangkutan belum tentu memberikan izin, walaupun dalam pidatonya Aung San Suu Kyi kemarin dia membuka itu kan, welcome. Tapi kita lihat nanti perkembangannya. Bila kita lihat perkembangannya, yang paling penting pertama dulu dia bebas orang mengirim bantuan, karena itu yang paling pokok pada dewasa ini. Upaya mewujudkan perdamaian di Myanmar menjadi bukti bahwa Indonesia berperan aktif di mata dunia. Terlebih dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia dapat menentukan kebijakan dunia. Misi itu bisa saja terwujud setelah Indonesia mendapatkan dukungan besar dari sejumlah negara anggota PBB. Kita lihat dari jumlahnya cukup optimis kita. Kita memerlukan 129 suara dan kita sekarang sudah memperoleh dukungan yang cukup besar yang kita optimis. Jadi bismillah, insya Allah mudah-mudahan kita akan dapat memenangkan kandidasi kita untuk Dewan Keamanan PBB yang pemungutan suaranya akan dilakukan tahun depan. Indonesia sebelumnya pernah 3 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Anggota tidak tetap dipilih berdasarkan beberapa blok regional. Untuk terpilih, Indonesia harus mendapatkan 2/3 suara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Andrianto Wijayadi, Kompas TV, New York, Amerika Serikat. Baiklah anak-anak sekalian, demikian video pembelajaran tentang bagaimana peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebelum kita melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, untuk menambah wawasan pemahaman kalian tentang peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, Bapak akan mengulas kembali materi pembelajaran yang telah kita lalui. Yang pertama, tentang apa itu hubungan internasional, dan yang kedua tentang perjanjian internasional, dan yang ketiga sekilas tentang politik luar negeri Indonesia. Hubungan internasional merupakan setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional, aspek internasional yang dilakukan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah atau lembaga-lembaga lainnya ataupun organisasi-organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat ataupun warga negara Indonesia yang melintasi batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian makna hubungan internasional menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Hubungan internasional akan melahirkan perjanjian internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Perjanjian internasional merupakan sebuah kesepakatan antar negara atau antar subjek hukum internasional yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Berikut adalah politik luar negeri Indonesia. Dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia, negara kita memiliki 4 prinsip utama atau 4 sifat politik luar negeri Indonesia. Yang pertama adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia bebas memberikan masukan-masukan, ide-ide, pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan masalah internasional tanpa adanya intervensi dari negara lain. Sedangkan aktif berarti Indonesia aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kebebasan bagi kedamaian dunia internasional. Sifat politik luar negeri Indonesia yang kedua adalah anti kolonialisme. Artinya bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Hal ini
sudah tercantum dengan tegas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sifat politik luar negeri Indonesia yang ketiga yaitu mengabdi kepada kepentingan nasional. Apapun yang dilakukan oleh Indonesia yang berkaitan dengan kerjasama internasional, kerjasama luar negeri, hubungan internasional, hubungan dengan negara lain, semata-mata untuk kepentingan negara Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat 3 tujuan negara Indonesia yang mengabdi kepada kepentingan nasional dan 1 tujuan negara Indonesia yang bertujuan untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat internasional. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian, sifat politik luar negeri yang keempat adalah demokratis. Dalam hal ini, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan politik luar negeri. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, setelah kalian menyimak video pembelajaran dan mendengarkan uraian singkat tentang hubungan internasional, perjanjian internasional, dan politik luar negeri Indonesia, maka pembelajaran selanjutnya akan kita laksanakan melalui metode diskusi kelompok. Perlu diketahui bahwa pembelajaran kita saat ini menerapkan model pembelajaran discovery learning, yaitu model pembelajaran yang mana mengajak kepada anak-anak sekalian untuk berusaha mengungkap atau menyingkap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ada 6 langkah yang harus anak-anak lalui dalam model pembelajaran ini. Yang pertama adalah stimulus. Pada tahap ini, Bapak memberikan rangsangan berpikir kepada anak-anak sekalian dengan menampilkan tayangan video pembelajaran yang berkaitan dengan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ditambah dengan uraian singkat tentang makna hubungan internasional, perjanjian internasional, dan politik luar negeri Indonesia, yang mana video dan materi tersebut telah ditayangkan pada bagian depan pembelajaran ini. Fase kedua dari pembelajaran ini adalah identifikasi masalah. Dalam hal ini, secara berkelompok anak-anak akan mendiskusikan apa yang nampak dari video pembelajaran, apa yang terurai dari materi pembelajaran, yang mana kemudian anak-anak berusaha untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan beberapa pertanyaan yang akan dijawab pada tahap-tahapan selanjutnya. Nah, untuk memudahkan anak-anak dalam proses pembelajaran ini, Bapak telah siapkan 3 masalah pokok yang harus anak-anak selesaikan dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Yang pertama adalah bagaimana peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang kedua yaitu bagaimana langkah nyata Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dan yang ketiga, bagaimana Indonesia memposisikan dirinya dalam menghadapi sengketa yang terjadi antar negara. Tahapan ketiga dari pembelajaran ini adalah anak-anak secara berkelompok akan mengumpulkan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik dan metode.
Anak-anak bisa mengumpulkan data melalui teknik wawancara, mengkaji literatur, mengambil informasi dari berbagai media elektronika, internet, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap selanjutnya, di tahap keempat, data yang telah terkumpul itu akan diolah oleh anak-anak sekalian. Pengolahan data bertujuan untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Anak-anak akan berusaha menemukan jawaban bagaimana peran Indonesia, langkah nyata apa yang telah dilakukan Indonesia, dan bagaimana Indonesia memposisikan diri dalam menghadapi konflik-konflik antar negara. Tahapan selanjutnya, yaitu tahap kelima, di sini anak-anak akan memverifikasi data. Setelah jawaban terkumpul pada fase pengolahan data, maka di sini anak-anak akan memverifikasi data. Tujuan dalam verifikasi data adalah untuk menemukan jawaban yang sebenarnya, jawaban yang pasti dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Jawaban ini akan dirumuskan dalam sebuah laporan yang kemudian dipresentasikan di depan kelompok lainnya. Kemudian kelompok lain akan memberikan saran dan masukan guna perbaikan laporan tersebut. Kemudian pada bagian terakhir dari model pembelajaran ini, yaitu anak-anak membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan informasi yang didapatkan dan juga berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh kelompok pada saat presentasi materi dilaksanakan. Nah, baik anak-anak sekalian, demikian materi dan tugas yang Bapak berikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita belajar, kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini dan di masa yang akan datang. Demikian kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.